Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Nusantara. Milik kita. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Banyak kawan. Bukan hamain. Ngaji tamatkeun. Tamat pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhum mardudun. Mazhab saha urang ngajar. Bilangin. Awas, tadi dari mulai janin Habib kau mau masuk ke Banten harus tahrir di depan masyarakat 10.000. Tidak mau suruh pulang. Kurang ngajar loh. Banten harus tenang. Tempat ulama, markas ulama. Saya kepalanya nih. Ulama, warasatul anbiya. Habib kalau dia mau tahlil di depan masyarakat 10.000. Wah. Undang Habib ke Banten, tapi bertahlil 10.000. La ilaha illallah, la ilaha 10.000. Tidak mau pulang. Kata ibu tadi. Kita menentukan mengenai darah suci dari Rasulullah. Mbuh ono Habib sapa ngomong, jangan berani-berani dengan saya, karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari wong Sidoarjo iki kaspo. Kas tujuane wong cek percaya duwike cek metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Tapi siapa yang bisa hormat dan baik dengan saya berarti hormat dan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecik melipet deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zaman sekarang ini lagi musim orang-orang itu ngaku ulama. Karena dengan orang ngaku ulama ini akan terangkat derajatnya, eksistensinya di depan masyarakat dan sosial. Poros cerek porau poros dulur ono singkatan-kadang Quran ora apa, ngaji nahu ora bisa, mung modale mung pakaian tok, nganggo gamis udeng-udeng gedene segan traktor, tasbihne sekelapa-kelapa, itu sorgane numpuk telu, jenggote ngladir nganti tekan ngudel. Kita nganggo jubah kaya Batman arep mabur. Kadang-kadang ngaku ulama, tidak kemudian kadang-kadang harus mengatakan. Akhirnya karena dia itu memang bukan ulama, akhirnya dia tidak ngerti tentang masalah konteks keagamaan. Akhirnya dari sikap, tingkah laku dan ucapannya menyesatkan banyak masyarakat. Na'udzubillah min. Poros cerek poros dulu sudah mawon. Nahdlatul Ulama itu adalah artinya kebangkitan ulama. Ada yang tanya sama saya, Gus, kenapa enggak Nahdlatul Islam saja? Atau seumpama Nahdlatul Ummah, atau seumpama Nahdlatul Muslimin wal Muslimat wal Mukminin wal Mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa kok harus Nahdlatul Ulama? Saudara-saudara sekalian, karena kita tahu bahwa ulama itu pewarisnya kanjeng Nabi. Ulama itu pewarisnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendiko al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi.
Cuma yang jadi masalah itu banyak orang yang mengaku ulama di Indonesia ini. Muncul orang-orang yang sebetulnya secara keilmuan belum ulama, tetapi mereka itu mengaku dirinya sebagai ulama. Muncul orang-orang yang sebetulnya belum berhak untuk berfatwa, tetapi dia berfatwa di depan masyarakat Indonesia. Ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini begini, ini begini. Lah ini akhirnya banyak menyesatkan masyarakat Indonesia. Banyak memberikan satu asumsi kepada masyarakat Indonesia tentang agama Islam yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, maka Nahdlatul Ulama ini disebutnya Nahdlatul Ulama, di mana pergerakan semua Nahdlatul Ulama, umat membimbing masyarakat dari Sabang sampai Merauke ini adalah dibimbing di bawah panji para ulama. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalau seumpama ulama-ulama NU di dalam memilih ulama tidak sembarangan. Orang NU kalau seumpama tidak pinter ngaji, orang tidak pinter dalam masalah agama, tidak akan disebut dirinya ulama. Walaupun gedenya udung-udungnya gedenya sebantahon, walaupun pakai jubah, tidak akan disebut ulama. Saudara-saudara sekalian, selektivitasnya sangat luar biasa Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, kalau seumpama ulama itu adalah saudara-saudara sekalian yang ada di sekitar masyarakat Indonesia, itu kemudian ada yang mengaku di sini ulama, di sini ulama, di sini ulama, maka ada cirinya ulama. Apa cirinya ulama? Kalau seumpama tidak ada ciri-cirinya, berarti ente jangan ngaku ulama. Saudara-saudara sekalian, apa ciri-cirinya ulama? Ya al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, ulama pewaris para nabi, terus Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, mengatakan bahwa ulama itu pewarisnya para nabi, ay min jihatil khususiyah, anggene ditelok saka khususiyah keistimewaan. Lo keistimewaan pripun? Para sederek, para rawuh, para sedulur, Kanjeng Nabi, para nabi dari nabi diberikan khususiyah oleh Allah, namanya khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Dari khususiyatun nubuwah bakal turun adalah jauharatun nubuwah, yaitu adalah mutiara-mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah bakal turun adalah amrun khariqun lil adah, perkara sing bedol soko adat kebiasaan luar biasa, mukjizat sing Gusti Allah Ta'ala, termasuk at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung saka Gusti Allah, sehingga para nabi tidak belajar bisa pintar sendiri. Nabi Muhammad niku mboten belajar ilmu politik, dia pintar ilmu politik. Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu ekonomi, dia pintar ilmu ekonomi. Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu tata negara, dia Kanjeng Nabi pintar ilmu tata negara. Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu hukum, tapi justru undang-undang dan hukum berasal dari dawuhna Kanjeng Nabi. Ini karena Kanjeng Nabi punya apa? Punya at-ta'alimul ilahiyah, di mana at-ta'alimul ilahiyah ini adalah berasal dari khususiyatun nubuwah, yaitu keistimewaan kenabian. Saudara-saudara sekalian, ini yang menyebabkan saudara-saudara sekalian, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam mondok di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, mondok kepada Allah cuma sebentar. Karena Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengatakan bahwasanya Nabiullah Adam itu mondok belajar sama Allah lahdatan yasiratan, hanya sebentar. Tapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, di mana Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam belajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala sekedap ning ilmu ne sedoyo ilmu angsal, semua ilmu dapat. Tapi saudara-saudara sekalian, ada lawannya Nabiullah Adam, apa? Yaitu adalah iblis. Iblis itu saudara-saudara sekalian, iblis belajar kepada Allah itu bukan ratusan tahun, ratusan juta tahun, tetapi ternyata ilmunya tidak dapat semuanya, tidak pula.
Sehingga ketika iblis itu sombong menantang Nabi Adam, Nabi Allah Adam diajari oleh Allah sebentar tapi ilmunya dapat semuanya. Kemudian Nabi Allah Adam dihadapkan dengan iblis di depan para malaikat, maka iblisnya langsung kalah, iblisnya langsung rungkang, iblisnya langsung keok di depan Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa sebabnya? Sebab Nabi Adam memiliki ilmu yang lebih banyak daripada iblis. Kenapa iblis lebih senior, lebih tua, mondoknya ratusan juta tahun, tapi ilmunya di bawah Nabi Adam? Sementara Nabi Adam itu adalah makhluk baru, mondok kepada Allah hanya sebentar saja, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, semua ilmu. Itu karena apa? Karena Nabi Adam memiliki khususiyatun nubuwah. Faham apa mboten? Faham apa mboten? Nah, paham ora paham sing penting mangkuk-mangkuk beres. Mantuk-mantuk angsal ganjaran deh, ngantuk napa mboten? Lho sing ngomong kus masa umungi-umungi ora oleh ngantuk ya ora. Urusan masalah ngantuk ning pengajian ora nang ning ngomongi tok. Wong sampean kabeh wong Purwokerto ngaji awan-awan marang kaine tetep ngantuk sampean. Ngaji esuk ngantuk, ngaji awan yang ngantuk. Ya memang mripate sampean nek ngaji ngantukan ngono. Para sederek para sedulur sedaya niki. Iki para sahabat Rasul. Nomor selanjutnya apa yang disebut oleh Imam Ahmad, nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Dari khususiyatun nubuwah ini adalah pertolongan dari Allah, di mana Nabi Allah Adam ditolong oleh Allah untuk melawan iblis. Nabi Adam harus menang melawan iblis. Pertolongan dari Allah ini menunjukkan Nabi Adam harus menang, nggak boleh kalah. Kenapa? Karena Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwah. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, Nabi Nuh melawan umatnya, Nabi Ibrahim melawan Raja Numrud yang begitu berkuasa dan sangat kaya raya, dilawan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim harus menang karena Nabi Ibrahim adalah Nabi, karena Nabi Ibrahim adalah Rasul, karena Nabi Ibrahim memegang khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian dari Allah, maka harus menang. Ini yang disebut nusratun minallah. Kita jangan aneh kalau seumpama Nabi Musa yang sangat miskin dan sangat tidak punya apa-apa. Nabi Musa itu miskin, gak punya apa-apa. Nabi Harunnya juga miskin, tetapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Adam suruh memberikan peringatan kepada Fir'aun, di mana Fir'aun itu adalah raja di raja, mengaku dirinya Tuhan, kekayaannya sangat luar biasa. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun diberikan tugas oleh Allah untuk meluruskan Fir'aun, untuk memberikan petunjuk kepada Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun kepada kebenaran. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, terjadi perdebatan, setelah perdebatan itu terjadi peperangan. Saudara-saudara sekalian, karena Fir'aun itu adalah tidak memegang khususiyatun nubuwah, yang memegang khususiyatun nubuwah itu Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah harus memenangkan Nabi Musa dan Nabi Harun di atas Fir'aun. Ini yang disebut nusratun minallah, salah satu ciri daripada khususiyatun nubuwah, dimana kalau megang nusratun megang khususiyatun nubuwah, maka pertolongan dari Allah pasti datang dan pasti menang. Saudara-saudara sekalian, pada waktu zaman dulu, saudara-saudara sekalian, ada, yaitu diantaranya adalah Talut, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin satu peperangan, di mana Talut itu, saudara-saudara sekalian, innallaha qad ja'ala lakum Taluta malika, wahai Bani Israel, Allah telah mengangkat si Talut itu jadi pemimpin perang, panglima perang. Orang Yahudinya bingung, kenapa nggak dari kami saja? Akhirnya orang Yahudi lihat bagaimana Talut itu. Begitu dilihat, Talutnya tukang angon kerbau, Talutnya tukang angon kambing. Secara harta tidak punya, secara kekuatan kekuatan manusia tidak punya, tapi Talut badannya kuat, orangnya cerdas. Subhanallah, karena itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian,
Karena Talut itu yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan Bahti Nasr, maka Bahti Nasr itu adalah kekuatan super power dikalahkan oleh Talut, di mana Talut itu adalah seorang penggembala kambing. Ini kalau Allah sudah keras. Saudara-saudara sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu saudara-saudara sekalian perang melawan apa saja menang. Saudara, Nabi Muhammad perang Uhud menang, perang Badar menang, perang Khaybar menang, sampai perang Hunain tadinya mau kalah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Ahzab menang. Di sana kekuatannya 100.000. Nabi Muhammad cuma kekuatan 30.000, hanya sepertiga. Senjatanya nggak lengkap, di sana sangat lengkap luar biasa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, maju Muhammad, akan aku menangkan. Nabi Muhammad di dalam peperangan selalu dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memegang khususiyatun nubuwah, yaitu adalah keistimewaan kenabian. Saudara-saudara sekalian, inilah keistimewaan kenabian. Maka Allah mengatakan, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawm Hunain. Muhammad, yang memenangkan kamu itu bukan umatmu Muhammad. Yang membuat kamu menang itu bukan umatmu, tapi aku yang memenangkan kamu. Buktinya apa? Pada waktu perang Hunain, kekuatan kamu lebih banyak daripada musuh kamu. Kamu punya pasukan 100.000, musuh kamu cuma 30.000. Kamu sudah berbangga-bangga pasti akan mengalahkan mereka. Tapi nyatanya begitu bertemu, kamu kocar-kacir, kamu dipukul mundur. Untung berbalik, aku menangkan kamu sehingga kamu menjadi menang Muhammad. Saya hanya memberikan petunjuk kepada kamu Muhammad, bahwa ketika kamu menang, yang memenangkan itu bukan umatmu, tapi yang memenangkan adalah aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya khususiyatun nubuwah. Saudara-saudara sekalian, khususiyatun nubuwah, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Kalian ketika kalian tahu bagaimana para nabi, para rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu, tempat dan waktunya jelas bukan di dunia. Kata Al-Imam Sahibut Ta'wil mengatakan bahwasanya tempat dan waktunya disebutnya adalah zamanul arwah, zaman ketika para nabi, para rasul masih berupa roh atau nyawa. Dikumpulkan untuk apa? Untuk dibuat sumpah perjanjian mereka di depan Allah. Untuk apa? Sehubungan Nabi Muhammad akan datang di akhir zaman. Apa sumpahnya? Yang pertama sumpahnya adalah tu'minun nabi. Kalian semua harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kata Imam Syafi'i mengatakan, kalian harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika hidup di dunia. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan, kanal anbiya wal mursalun yashhaduna ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para utusan semua bersyahadat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqrarun bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad nanti adalah utusan Allah. Saudara-saudara sekalian, semua para nabi mengucapkan syahadat semua kepada Nabi Muhammad. Nomor 2 adalah wala tangsurunnah, dan kebiyaktine kowe kabeh kudu nulung teman para Muhammad. Lamelam kosam nunenun taukid. Kamu harus betul-betul membantu Muhammad, siap menolong Muhammad. Para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud wala tangsurunnah, kalian semua harus menolong Nabi Muhammad. Itu maksudnya adalah ketika kalian hidup di dunia, ketika kalian hidup di dunia bertemu dengan zamannya Nabi Muhammad, bertemu dengan ahdu Muhammadin, maka kalian kitabnya harus diganti dengan kitabnya Muhammad, maka syariat kalian harus diganti syariat Muhammad, undang-undang kalian harus diganti dengan undang-undangnya Nabi Muhammad, dan kalian harus menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang siap menolong Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut wala tansuruna, yang disebut nusratun minallah, pertolongan dari Allah.
Jadi nusrat pertolongan dari Allah itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana itu adalah timbul daripada khususiatul nubuwah yang Kanjeng Nabi ono khususiatul Muhammadiyah. Iku nusratu minallah selalu akan diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Mau ke para nabi ora pernah kalah. Para nabi ora pernah kalah. Nek opo bae mesti menang. Para cerek para sedulur sedekah. Maka dari itu para syekh para sedulur, Imam Ahmad mengatakan tsumma basatat ila ummatihi. Khususiatul nubuwah itu merentek nyebar kepada umatnya, turun kepada umatnya. Al-insanul mukhtar, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut ulama. Kalau nabi khususiatul nubuwah, kalau ulama namanya khususiatul wilayah. Keistimewaan kewalian, keterkasihan kepada Allah, ketersian Allah kepada dia, keistimewaan di mana dia orang terdekat dengan Allah. Dari khususiatul wilayah turunlah jauharatul wilayah, yaitu adalah mutiara kewalian. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah yang biasa kita sebut ilmu laduni. Jadi orang Purwokerto kalau seumpama pengen ilmu laduni, jadi ulama disit, ngaji disit sebagai ilmu laduni toko. Kadang-kadang orang wong kepengen ilmu laduni ngaji orang gelem untuk orang gelem. Pengennya wirid terus mikir ning durene pitan kelapa. 41 dina 41 bengi. Bar mudhun rambutnya keriting kabeh, apa disamper bledek ping 17. Wis jarene wong buntet ya wis puas nemen wae. Para sedherek para sedulur sedherek. Ini para sedherek para sedulur. Kemudian ada lagi yaitu adalah al-khirqatus syarifah, keluar biasaan. Nek medal saka nabi rasul disebutnya adalah mukjizat. Nek medal saka para ulama para kiai disebutnya karamah. Mila Imam Ibnu Arabi ngendika karamatul ulama wal auliya qit'atun min mukjizatin nabi. Karamahnya para ulama para nabi itu adalah karamahnya para ulama para wali itu adalah percikan dari mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya para syekh apa? Nusratu minallah, pertolongan dari Allah. Yang panjenengan benar-benar ulama mana yang benar-benar mewarisi Nabi. Gampang ciri-cirinya apa? Ulama yang selalu dimenangkan oleh Allah, itu adalah ulama pewaris Nabi. Nanti telok itu sing menangan temennya ulama NU yang menangan temen. Gimana kawan? Saya lihat itu khususnya ada di NU, Pak. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang lain juga ada, tetapi saya lihat di Nahdlatul Ulama itu ada khususnya itu apa? Nusratu minallah. Nahdlatul Ulama selalu dimenangkan oleh Allah di Indonesia ini. Nahdlatul Ulama seolah-olah tidak boleh kalah di Indonesia ini. Kenapa? Karena memegang khususiatul wilayah. Karena memegang apa? Nusratun minallah. Ini yang disebut pewaris para nabi. Kata Imam Ahmad, ay min jihatil khususiyah, mewarisi para nabi dari dilihat dari segi khususiyah. Masya Allah, saudara-saudara kalian, coba lihat NU niku melawan apa aja menang. Melawan Orde Lama menang. Melawan Mali para sedulur. NU melawan Masumi sing hancur, NU itu tetap berdiri. Padahal pada waktu Nahdlatul Ulama itu menerima Nasakom, itu maksudnya adalah melindungi Bung Karno dari politiknya orang-orang komunis. Tapi difitnah oleh orang-orang Masumi bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah mendukung komunis. Bahwa Hasbullah kalau dibuka batu kepalanya adalah isinya palu dengan arit. Fitnah yang sangat luar biasa. Allah Maha tahu yang dihancurkan oleh Allah bukan NU. Apa? Ya Masumi. Tidak benar. Kemudian terus ono PKI. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang menuduh sebelumnya bahwa Nahdlatul Ulama itu mendukung komunis, mendukung PKI. Subhanallah, Allah menunjukkan yang membubarkan PKI, yang menghancurkan komunis di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala
Ulama ini adalah menunjukkan kepada orang-orang bahwa NU di mana-mana kan kapan saja NU harus menang. Makanya kalau orang di NU pasti menang. Kalau ada kiai nggak ikut NU biasanya kawan biasa. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama saudara-saudara sekalian luar biasa. Nahdlatul Ulama melawan Orde Baru. 32 tahun Pak Harto. 32 tahun Pak Harto. Saudara-saudara sekalian, mengebiri NU, mendiskriminasikan NU, memarjinalkan NU. 32 tahun sangat mengakar saudara-saudara sekalian. Tapi detik ini kita semua sama-sama menyaksikan yang dibubarkan oleh Allah adalah Orde Baru, sementara Nahdlatul Ulama tetap berkibar.